Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Ghazali Wali dengan NIM 2101037 dari kelas Teknik Perminyakan C angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang jembatan Weinstein dengan nomor praktikum F7 Fisika Dasar 2. Ya, jadi untuk jembatan Weinstein itu merupakan suatu susunan rangkaian yang digunakan untuk mengukur nilai yang tidak diketahui, dan juga itu merupakan suatu alat ukur yang diperoleh oleh Samuel Hunter dan dipopulerkan oleh Sir Charles Weinstein. Rangkaian ini dibentuk oleh 4 buah hambatan yang dibentuk segi 4, yaitu di mana ada rangkaian A, B, C, dan D, atau bahkan lebih. Konsep pada jembatan Weinstein ini sendiri digunakan untuk mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui nilai besarannya. Jadi tujuan dari praktikum ini itu sendiri untuk memahami prinsip dari jembatan Weinstein dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti yang pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Weinstein itu sendiri. Untuk latar belakang dari praktikum ini sendiri itu jembatan Weinstein ada di mana jembatan Weinstein ini adalah alat yang paling umum digunakan untuk mengukur tegangan yang teliti dalam daerah 1 sampai 10 ohm. Untuk jembatan Weinstein ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui nilainya. Selain itu, jembatan Weinstein ini digunakan untuk mengukur kesalahan atau yang dapat terjadi dalam pengukuran hambatan menggunakan hukum Ohm. Nah, untuk tujuan sendiri itu di mana yang pertama itu kita memahami prinsip jembatan Weinstein dengan menggunakan simulasi, kemudian memahami nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip Weinstein itu sendiri. Untuk permasalahannya itu bagaimana memahami prinsip jembatan Weinstein dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, itu bagaimana mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Weinstein. Untuk dasar teorisnya sendiri itu, di mana sebelumnya itu rangkaian jembatan Weinstein itu adalah sebuah rangkaian listrik yang menghitung resistansi atau hambatan yang tidak diketahui dengan menyeimbangkan dua kaki dari rangkaian jembatan. Ada dua kondisi yang perlu diperhatikan sebelum menentukan besaran hambatan jembatan Weinstein itu sendiri. Seperti pada gambar satu ini, yaitu di mana gambar ini adalah gambar kapasitor plat sejajar. Nah, untuk mendapatkan besarannya itu suatu hambatan pengganti itu kita di mana jika R1 dan R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, maka R5 dapat diabaikan sehingga untuk mendapatkan nilai R-nya hanya menjumlah secara seri atau paralel. Nah, kemudian jika R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, maka hambatan harus diganti dengan hambatan baru sehingga susunan hambatannya menjadi seperti pada gambar yang di bawah ini. Nah, persamaan untuk mencari nilai penggantinya itu sendiri di mana RA sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2 tambah R5. Kemudian untuk R2-nya sendiri demikian, tapi hanya dirubah R1 kali R5 per R1 kali R2 tambah R2 tambah R5. Untuk RC-nya itu sendiri seperti RB-nya. Nah, kemudian kita akan memasukkannya ke dalam RB3 sama dengan RB tambah R3. Nah, kemudian RC4 sama dengan RC tambah R4, di mana 1 per RB3 kali C4 sama dengan 1 per RB3 tambah 1 per RB4. Nah, kemudian R total sama dengan RA tambah RB3 tambah C4. Nah, apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut, itu diantaranya I sama dengan V per R total
di mana keterangan V itu sendiri itu tegangan yang diberikan pada rangkaian volt. Nah, kemudian I itu sendiri di mana itu ada arus dengan simbolnya ampere, R total itu hambatan pengganti dengan atau ohm. Untuk flowchartnya sendiri itu kita pertama mulai membuka link pad, mengukur variabel rangkaian, kemudian mengukur, mencatat data yang kita peroleh, membuat tabel dan grafik, kemudian kita masuk pada pembahasan dan kemudian selesai. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri itu kita bisa lihat di sini di mana data 1 untuk rangkaian jembatan Winston ini, R1-nya itu sebesar 80, R2 70, R3 90, R4 50 dan R5 60. Itu untuk data satunya. Dan untuk data 2-nya R1 sama dengan 50, R2 30, R3 20, R4 15, R5 40. Nah, kita akan membuat rangkaian seperti pada gambar di samping. Nah, setelah kita telah mengukurnya, nah kita akan memasukkannya ke dalam tabel. Tabelnya itu seperti di sini, terlihat di mana tabel 1, tabel 2. Nah, kemudian setelah kita memasukkan tabel yang tadi, kita akan memasukkan ke dalam tabel analisa data 1 dan 2 seperti ini. Nah, kemudian kita akan dari situ kita akan mengukur dan membuat grafik, di mana grafik data tabel 1 dan grafik tabel 2. Kemudian kita akan masuk pada perhitungan, di mana ini kita pertama-tama itu menghitung R regresi linear dari data 1, kemudian kita akan menghitung R totalnya seperti ini, kemudian kita akan perhitungan gradiennya untuk data satunya. Nah, kemudian untuk data 2-nya pun sebaliknya, kita mengukur regresi linear, kemudian kita menghitung R total dan pengukuran gradien pada data 2. Nah, untuk pembahasannya sendiri, di mana pada grafik hubungan V terdapat 1 dan diketahui bahwa semakin besar V-nya, semakin besar juga I-nya. Maka dapat disimpulkan bahwa V berbanding lurus dengan I. Untuk perhitungan hambatan total atau R totalnya sendiri itu pada rangkaian jembatan Winston menggunakan start delta diperoleh hambatan total pada data 1 sebesar 26,6231 dan data 2 diperoleh 49,1. Untuk kesimpulannya sendiri, dengan semakin besar tegangan, baterai yang digunakan harus juga akan semakin besar. Nilai hambatan pengganti yang didapat menggunakan prinsip jembatan Winston, hasil regresi linear R bisa dibilang sama dengan R total yang dihitung dengan menggunakan jembatan Winston itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.